Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidati At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Wasyafa'atu allati iddakharaha lahum haqqun." Dan syafaat yang disimpan untuk mereka, itu untuk orang-orang yang beriman, itu benar adanya. Kama ruya fil akhbari, sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai khabar, dalam berbagai hadis. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, syafa'atu aydan min masailil aqidati al-muhimmati. Masalah syafaat adalah masalah aqidah yang sangat urgen, sangat penting. Li'annahu qad dhalla fi itsbatiha unasun. Karena ada sebagian orang yang mereka menyimpang dalam masalah ini, masalah syafaat. Wa ghala fi itsbatiha unasun. Dan juga ada sebagian yang lain yang gulu, melebihi batas dalam menetapkan masalah syafaat. Wa tawassata fihi ma unasun. Dan ada orang yang bersikap pertengahan, yaitu Ahlussunnah. Fa syafa'atu yaumil qiyamati an-nasu fiha ala thalathati aqsamin. Maka dalam masalah syafaat di hari kiamat, manusia dalam masalah ini ada 3 golongan. Qaumun ghallu fi itsbatiha, yaitu golongan orang-orang yang gulu, melebihi batas dalam menetapkan syafaat. Hatta talabuha minal amwati wa minal quburi wa minal asnami wal asjari wal ahjari. Sampai-sampai mereka meminta syafaat kepada orang mati, atau kepada kuburan, atau kepada berhala, atau kepada pohon keramat, atau kepada batu keramat. Allah Ta'ala katakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah, yang mana selain Allah ini tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka para penyembahnya mengatakan, apa-apa yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Ini bukti bahwasanya mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Mereka juga mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah selain Allah kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Mendekatkan diri mereka kepada Allah, ini maksudnya syafaat. Mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka sembah itu bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Dan syafaat itu definisinya at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Menjadi perantara untuk orang lain agar orang lain itu mendapatkan manfaat atau ia terhindar dari mudarat, terhindar dari bahaya. Sehingga ketika para penyembah berhala meyakini bahwasanya berhala-berhala ini menjadi perantara antara mereka dengan Allah, yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya ini adalah meminta syafaat. Wa ta'ifatun ghallat fi nafyi syafaati. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang ghulu, berlebihi batas dalam menafikan syafaat. Artinya mereka tidak meyakini adanya syafaat. Kal Mu'tazilati wal Khawariji, seperti orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Fa innahum nafau asy-syafa'ata fi ahli al-kaba'iri. Karena mereka menafikan adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Artinya mereka meyakini pelaku dosa besar tidak mungkin mendapatkan syafaat. Wa khalafu ma tawatarat bihi al-adillatu min al-kitabi was sunnati fi itsbat asy-syafa'ati. Dan mereka menyelisihi dalil-dalil yang mutawatir dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkan adanya syafaat.
Kemudian golongan yang ketiga, wa ahlus sunnati wal jamaati tawassatu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, mereka bersikap pertengahan. Fa yathbatu syafa'ata 'ala al-wajhi alladhi dzakarahu Allahu wa rasuluhu. Ahlus sunnah menetapkan adanya syafaat dengan bentuk syafaat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa aminu biha min ghairi ifratin wala tafritin. Mereka mengimaninya tanpa kurang dan tanpa berlebihan. Wa syafa'atu fil lughati ma'khudatun min asy-syaf'i. Dan syafaat secara bahasa itu diambil dari kata-kata syafa'. Wa huwa duddul witri. Syafa' artinya lawan dari ganjil. Sehingga syafa' artinya adalah genap. Wal witru huwal fardul wahidu. Dan witr itu artinya satu atau ganjil. Wasyaf'u huwa aktsaru min wahidin. Sedangkan syafa' itu lebih dari satu. Itsnainin atau arba'atun atau sittatun. Misalnya 2, 4 atau 6. Wa huwa ma yusamma bil adadi zawjiyyi. Atau disebut juga dengan bilangan yang berpasangan. Maka syafaat secara bahasa artinya genap. Karena seolah-olah dia menggenapkan keinginan seseorang. Seseorang yang dia punya hajat, kemudian diberikan syafaat, kemudian menjadi genaplah hajat dia. Wa syar'an, dan syafaat secara syar'i maknanya adalah al-wasatatu fi qada'il hajati. Adanya perantara dalam menunaikan hajat-hajat. Wasatatun baina man indahul hajatu wa sahibil hajati. Itu adanya perantara antara pihak yang punya hajat dan pihak yang bisa memberikan hajat itu. Wa hiya ala qismaini. Dan syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun indallahi. Syafaat di sisi Allah. Wa syafa'atun indal khalqi. Dan yang kedua, syafaat di sisi makhluk. Syafaat di sisi makhluk contohnya ketika seseorang mencari pekerjaan. Kemudian ada temannya yang dia sudah bekerja di suatu perusahaan. Dan perusahaan tersebut membuka lowongan pekerjaan. Maka yang mencari pekerjaan tadi mengatakan, wahai temanku, bantulah aku agar bisa diterima menjadi karyawan di perusahaanmu. Maka teman ini yang sudah bekerja ini, dia membantu memasukkan lamaran temannya, kemudian melobi atasannya, dan seterusnya, sampai temannya ini akhirnya diterima bekerja di sana. Maka ini contoh syafaat di sisi makhluk. Fasyafa'atu indal khalqi ala qismaini. Syafaat di sisi makhluk ada dua macam. Yang pertama syafa'atun hasanatun, syafaat yang baik. Wahiyal umurul hasanatu an-nafi'atu al-mubahatu. Yaitu pemberian syafaat dalam perkara-perkara yang baik, yang bermanfaat dan mubah. Contohnya tadi, ya ketika ada orang yang butuh pekerjaan, kemudian kita yang sudah bekerja di sana memberikan syafaat kepada dia agar dia diterima. Tatawassatu inda man indahu hajatun nasi min ajli an yaqdiyaha lahum. Itu ketika seseorang meminta orang lain agar menjadi perantara ketika ia punya hajat-hajat agar hajat tersebut bisa terpenuhi. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia juga mendapatkan pahalanya. Surat An-Nisa ayat 85. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma sya'a. Hendaknya kalian senang memberikan syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum melalui lisan Rasulnya dengan hukum-hukum yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, Ishfa'u tu'jaru. Hendaknya kalian senang memberikan syafaat. Berilah syafaat kepada orang lain dalam kebaikan, kalian akan dapat pahala. Hadhihi syafa'atun hasanatun wa fiha ajrun. Inilah syafaat yang baik dan orang yang memberikannya dapat pahala. Lianna fiha naf'an lil muslimina fi qada'i hajatihim wa husulihim ala matlubihim alladhi fihi naf'un lahum. Karena dalam pemberian syafaat yang baik ini
memberikan manfaat kepada kaum muslimin, dan juga membantu terpenuhinya hajat-hajat kaum muslimin, dan terpenuhinya apa-apa yang mereka tuju, apa-apa yang mereka harapkan, yang bermanfaat untuk mereka. Walaysa fiha ta'addin ala ahadin au dhulmun li ahadin. Selama tidak ada pelanggaran hak orang lain atau kezaliman kepada orang lain. Wal qismu tsani, syafaat di sisi makhluk yang kedua. Syafa'atun sayyi'atun, syafaat yang buruk. Wa hiya at-tawassutu fi umurin muharramatin, yaitu menjadi perantara dalam perkara-perkara yang haram. Kasyafa'ati fi isqatil hududi idza wajabat. Seperti syafaat dalam rangka untuk menggugurkan hukuman had ketika sudah divonis. Maka ini enggak boleh. Ketika seorang pelaku maksiat kemudian sudah divonis oleh ulil amri dengan suatu hukuman had, kemudian ada orang lain yang berusaha untuk melobi, berusaha untuk menego agar hukuman tersebut digugurkan, maka ini tidak diperbolehkan. Dan andaikan itu terjadi, andaikan hukumannya akhirnya digugurkan, maka syafaat yang terjadi adalah syafaat sayyi'ah, syafaat keburukan. Karena suatu hukuman had yang dijatuhkan oleh ulil amri, ketika sudah divonis, maka wajib ditunaikan. Karena ini urusannya sudah antara ulil amri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan dengan manusia lagi. Wa hadza yadkhulu fi man la'anahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi la'anallahu man awa muhditsan. Dan perbuatan seperti ini termasuk dalam apa yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, Allah taala melaknat orang-orang yang membantu muhdits, membantu pelaku bid'ah atau pelaku maksiat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Itu membantu mereka untuk lepas dari hukuman. Wa syafa'atu aidan fi akhdhi huquqil akharina wa i'ta'iha li ghairi mustahiqiha. Demikian juga termasuk syafaat yang sayyi'ah, yang buruk, yaitu ketika seseorang memberikan syafaat sehingga ada hak orang lain yang diambil, kemudian diberikan kepada orang yang tidak berhak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Siapa yang memberikan syafaat yang buruk, maka dia akan ikut memikul dosanya. Surat An-Nisa ayat 85. Amma syafa'atu indallahi falaysat kasyafa'ati indal makhluqi. Adapun syafaat di sisi Allah tidak sama dengan syafaat di sisi makhluk. Wa syafa'atu inda al-khaliqi an yukrimallahu jalla wa ala ba'dha ibadihi fi ayyad'u li ahadil muslimina al-mustahiqina lil adzabi. Syafaat di sisi Allah contohnya adalah ketika Allah memuliakan sebagian hambanya, sehingga dia diizinkan untuk mendoakan salah seorang di antara kaum muslimin yang berhak untuk diazab bisababi kabiratin irtakabaha, karena sebab dosa besar yang ia lakukan. Fayashfa'u indahu syafi'u fi ayyafu wa anhu wa la yu'adzibuhu. Sehingga hamba yang Allah muliakan ini memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar tadi, sehingga Allah memaafkan dia dan tidak mengadabnya. Li'annahu mu'minun muwahhidun. Karena si pelaku dosa besar ini masih mukmin yang bertauhid. Wa yashfa'u syafi'u indallahi jalla wa ala bi an ya'fu anhu. Maka orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat, dia memberikan syafaat kepada orang tadi di sisi Allah, sehingga Allah maafkan dia. Au fi man dakhala an-nar fi ma'siyatin fa yashfa'u syafi'u indallahi fi ay yakhruja wa yurfa'a anhu al-'adzabu. Atau memberikan syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka karena sebuah maksiat. Kemudian pemberi syafaat ini dia memberikan syafaat di sisi Allah sehingga orang yang masuk neraka tadi keluar dan diangkat darinya azab. Wa hiya tusamma bisyafa'ati fi ahlil kabairi. Dan syafaat seperti ini disebut juga dengan syafaat bagi pelaku dosa besar. Ada dua jenis syafaat di sisi Allah. Yang pertama, syafaat bagi orang yang harusnya masuk neraka tapi tidak jadi, sehingga dia akhirnya masuk surga. Yang kedua, syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka nanti, dia sudah sempat merasakan azab neraka,
namun harusnya dia di neraka lebih lama. Tapi karena dia mendapatkan syafaat, maka dia pun dikeluarkan, sehingga dia di neraka sebentar saja. Dan ada lagi sebetulnya syafaat yang ketiga, yaitu syafaat bagi penduduk surga yang sudah masuk surga. Yang karena dia mendapatkan syafaat, maka dia pun naik tingkatannya, naik derajatnya di surga. Ya, ini bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.